Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari dengan NIM 25416255201057 dari kelas IF25B Prodi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur data dan jenisnya. Tapi untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu struktur data. Nah, apa itu struktur data? Jadi, struktur data adalah cara untuk mengorganisasi dan menyimpan data dalam komputer agar bisa digunakan secara efisien. Setiap struktur memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan aplikasi yang sedang dikembangkan. Saya akan membahas yang pertama adalah array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen array memiliki indeks sehingga data dapat diakses secara cepat. Untuk karakteristik array, array adalah struktur data yang memiliki karakteristik utama berupa penyimpanan elemen secara berurutan di memori dengan tipe data yang sama. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang digunakan untuk mengakses data secara langsung dan cepat. Selain itu, ukuran array bersifat tetap, sehingga tidak dapat diubah setelah didefinisikan. Hal ini membuat array efisien dalam akses data, namun kurang fleksibel jika terjadi perubahan jumlah elemen. Nah, untuk fungsi dan manfaat array, yang pertama ada efisiensi penyimpanan data. Daripada membuat banyak variabel, kita cukup memakai satu array. Lalu yang kedua, akses data lebih cepat. Setiap elemen dapat diakses langsung menggunakan indeks sehingga proses menjadi lebih cepat. Lalu yang ketiga, mempermudah pengolahan data. Proses looping, perhitungan, atau analisis data menjadi lebih sederhana. Lalu yang keempat, mendukung struktur data lanjutan. Array menjadi dasar untuk list, stack, queue, hingga data tabel di berbagai sistem. Di sini saya membuat contoh kasus array di kehidupan sehari-hari. Jadi array dapat dianalogikan seperti daftar belanja, di mana beberapa item disimpan dalam satu daftar dan dapat diakses berdasarkan urutan atau indeks. Nah, seperti ini contoh kodenya. Untuk yang pertama, kita membuat array daftar belanja dahulu. Jadi di sini kita nyimpen 4 item dalam satu variabel bernama belanja, beras, telur, gula, minyak. Lalu selanjutnya, kan tiap item itu punya nomor urut. Nah, hitungnya itu mulai dari 0. Beras itu indeks ke 0, telur itu indeks ke 1, lalu gula itu indeks ke 2. Nah, kalau misalnya kita mau nambahkan item, langsung saja tambahkan seperti ini. Tambah sabun. Nah, kan sekarang listnya nambah tuh 1. Nah, kalau untuk menghapus item, bisa membuat seperti ini. Berarti hilang tuh telur. Ini bisa langsung dihapus saja, jadi item telur ini hilang dari daftar. Nah, sekarang kita bakalan run. Jadi hasilnya seperti ini. Yang setelah ditambah sabun, beras, telur, gula, minyak, sabun, yang tadi sudah dihapus yang telur, beras, gula, minyak, dan sabun. Jadi seperti ini. Lalu ada hashmap. Hashmap adalah struktur data yang menyimpan data dalam pasangan kunci nilai untuk pencarian, penyisipan, dan penghapusan yang sangat cepat. Untuk karakteristik hashmap, hashmap memiliki karakteristik utama berupa penyimpanan data dalam pasangan key value. Akses data dilakukan melalui key menggunakan fungsi hash sehingga proses pencarian cepat. Data tidak disimpan secara berurutan dan dapat terjadi collision saat dua key menghasilkan indeks yang sama.
Selain itu, kinerjanya sangat bergantung pada kualitas fungsi hash yang digunakan. Di sini ada fungsi dan manfaat hashmap. Untuk fungsinya, yang pertama menyimpan data dalam bentuk key value, lalu yang kedua mempermudah pencarian data, lalu yang ketiga mengakses data dengan cepat. Nah, untuk manfaatnya, yang pertama mempercepat pencarian data, jadi tidak perlu dicek satu persatu. Lalu yang kedua, efisien untuk data besar. Lalu yang ketiga, banyak digunakan di aplikasi seperti login, kontak, database. Lalu untuk contoh kasus hashmap di kehidupan sehari-hari, jadi hashmap dapat dianalogikan seperti daftar kontak pada ponsel di mana setiap nama key memiliki pasangan nomor telepon value dan dapat diakses langsung menggunakan nama tersebut. Lalu seperti ini contoh kodenya. Nah, seperti ini contoh kodenya. Untuk yang pertama, kita membuat hashmap terlebih dahulu. Jadi di sini kita membuat hashmap bernama kontak. Isinya pasangan nama dan nomor. Jadi nama itu key, nomor itu value. Lalu untuk menampilkan data, kode ini menampilkan semua data yang ada di dalam hashmap di sini. Lalu untuk mengambil data berdasarkan key, kita ini cara mengambil datanya pakai key. Nah, di sini saya mengambil nomor dari Budi. Lalu untuk menambahkan data, kita cukup isi key baru dengan value-nya. Seperti yang tadi saya jelaskan di sini. Nah, jika mau menghapus data, kita menggunakan del dengan key yang akan kita hapus. Nah, bisa langsung di print hasilnya. Nah, setelah ditambah, setelah dihapus, nih kan awalnya seperti ini, Alia Budi Citra. Setelah kita mengambil data berdasarkan key nomor Budi. Lalu selanjutnya ada stack. Stack atau dalam bahasa Indonesia yang diartikan tumpukan adalah struktur data linier yang mengikuti prinsip last in first out atau bisa disebut juga dengan LIFO. Artinya, elemen yang terakhir disisipkan akan menjadi elemen pertama yang keluar. Untuk karakteristik stack, stack memiliki karakteristik utama berupa prinsip LIFO, last in first out, yaitu elemen terakhir yang masuk akan keluar terlebih dahulu. Akses data hanya dilakukan melalui satu sisi, yaitu bagian atas. Operasi pada stack terbatas pada push, pop, dan pick. Selain itu, stack memiliki kapasitas terbatas sehingga dapat mengalami overflow saat penuh dan underflow saat kosong. Untuk fungsi dan manfaat stack, untuk fungsinya yang pertama menyimpan data sementara, lalu yang kedua mengatur data dengan konsep LIFO, lalu yang ketiga mengambil data terakhir yang masuk. Dan untuk manfaatnya, yang pertama digunakan pada fitur undo redo, lalu yang kedua membantu proses pemanggilan fungsi, lalu yang ketiga digunakan dalam pengecekan tanda kurung pada program. Di sini ada contoh kasus stack di kehidupan sehari-hari. Jadi stack dapat dianalogikan seperti tumpukan buku, di mana elemen terakhir yang ditambahkan akan menjadi yang pertama diambil. Last in, first out. Nah, untuk contoh kodenya seperti ini. Untuk yang pertama kita membuat stack list kosong terlebih dahulu. Nah, lalu untuk menambahkan data, kita gunakan append. Jadi ini disebutnya dengan push. Sekarang stack kan berisi 3 buku. Nah, urutannya dari bawah ke atas kan. Ini buku 1, buku 2, buku 3. Lalu, untuk mengambil data, kita pakai pop.
Jadi yang keluar adalah data terakhir, yaitu buku 3. Jadi bakalan di-run dulu. Nah, jadi seperti ini hasilnya kalau setelah di pop. Hanya tersisa buku 1, buku 2. Selanjutnya ada queue. Queue adalah salah satu struktur data yang digunakan dalam pemrograman untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan prinsip first in, first out, atau bisa disebut juga dengan FIFO. Artinya elemen yang pertama masuk ke dalam antrian akan menjadi elemen yang pertama pula keluar dari antrian. Untuk karakteristik queue memiliki karakteristik utama berupa prinsip FIFO, yaitu elemen yang pertama masuk akan menjadi yang pertama keluar. Penambahan elemen dilakukan di bagian belakang melalui operasi NQ. Sedangkan penghapusan dilakukan di bagian depan melalui operasi DQ. Akses data hanya dapat dilakukan dari dua ujung tersebut, sehingga tidak bisa mengakses elemen secara langsung di tengah. Struktur ini sederhana dan cocok untuk pengolahan data secara berurutan. Untuk fungsi dan manfaat queue, fungsinya menyimpan data dengan konsep FIFO, first in, first out. Lalu yang kedua, mengatur urutan data sesuai antrian. Lalu yang ketiga, mengambil data yang masuk lebih dulu. Untuk manfaatnya, yang pertama digunakan pada antrian, misalnya antrian kasir. Lalu yang kedua, mengatur proses pada sistem, printer atau task scheduling. Lalu yang ketiga, digunakan pada sistem pelayanan, antrian pelanggan. Nah, untuk contoh kasus queue di kehidupan sehari-hari, queue dapat dianalogikan seperti antrian di mana elemen yang pertama masuk akan menjadi yang pertama keluar, first in, first out. Nah, seperti ini kodenya. Untuk membuat queue, pertama-tama kita membuat dengan queue kosong. Lalu untuk menambahkan data ke antrian disebut NQ, data masuk dari belakang. Nah, jadi seperti ini urutannya sesuai siapa yang datang duluan. Jadi orang 1, orang 2, orang 3. Nah, untuk mengambil data kita menggunakan pop. Jadi yang keluar adalah yang paling depan, yaitu orang ke-1. Coba saya akan run. Nah, seperti ini. Kan tadi mengambil data itu sama dengan DQ ya. Jadi yang pertama keluar adalah yang paling depan, yaitu kan orang ke-1. Nah, berarti setelah mengambil data ini, jadi yang keluar adalah orang kedua dan orang ketiga. Jadi seperti ini hasilnya. Karena bisa seperti ini karena orang 1 sudah keluar dari antrian. Jadi seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, struktur data seperti array, hashmap, stack, dan queue digunakan untuk mengelola data agar lebih terorganisir dan mudah diproses. Jadi array untuk menyimpan data sejenis dalam satu tempat, lalu ada hashmap menyimpan data dengan pasangan key value untuk pencarian cepat, lalu ada stack menggunakan konsep FIFO, last in, first out, lalu yang terakhir queue menggunakan konsep FIFO, first in, first out. Jadi seperti itu kesimpulannya. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.